Suasana duka menyelimuti pemakaman 5 laskar Front Pembela Islam yang menjadi korban penembakan polisi di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ratusan jemaah mensolatkan 5 korban sebelum dibawa ke pemakaman wakaf yang juga berada di dalam area pondok pesantren. Kelima jenazah yang dimakamkan di lokasi ini adalah Andi Oktiawan, Ahmad Sofyan, Faiz Ahmad Syukur, Muhammad Reza, dan Muhammad Suci Kadafi. Sementara satu jenazah lagi yakni Lutfi Hakim dimakamkan di Duri Kosambi, Jakarta Barat atas permintaan keluarga. Sebelumnya setelah diserah terimakan ke pihak keluarga dari Rumah Sakit Polri, jenazah Laskar FPI yang tewas di Karawang, Jawa Barat dibawa ke Petamburan, Jakarta pada Selasa malam untuk dimakamkan. Keenam jenazah telah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Gibran dan Bobi unggul sementara dalam versi hitung cepat. Polisi menangkap pelaku mutilasi di Bekasi, Jawa Barat. Enam jenazah anggota Front Pembela Islam dimakamkan. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Stefani Patricia. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi proses pencoblosan suara Pilkada Medan telah selesai. Dan saat ini masuk rekapitulasi hasil penghitungan suara. Di sejumlah quick count, pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman masih unggul. Proses pencoblosan di Pilkada Medan dilaksanakan mulai pukul 7 pagi dan berakhir pukul 1 siang tadi. Saat ini Pilkada Medan sedang dalam tahap rekapitulasi suara secara berjenjang. Dari penghitungan cepat sejumlah lembaga, pasangan nomor urut 2 Bobi Nasution dan Aulia Rahman mengungguli pasangan Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi. Di TPS 22 tempat Bobi Nasution mencoblos, Bobi Aulia memperoleh 73 suara. Sedangkan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi memperoleh 49 suara. Namun di TPS ini lebih dari 60% pemilik suara tidak mencoblos, karena dari 314 pemilih yang terdaftar hanya 124 orang yang menggunakan suara. Jadi jumlah suara yang terpakai, kertas suara yang terpakai adalah 124 kertas suara. Kalau untuk DPT, Pak? Jumlah DPT itu 314 nama. Jadi artinya banyak juga yang tidak menggunakan. Sekitar 38% yang terpakai. Yang terpakai, selebihnya ya, tidak menggunakan selebihnya tidak terpakai. Menurut Ketua KPPS TPS 22, pandemi COVID-19 menjadi salah satu alasan rendahnya partisipasi warga menyalurkan suaranya. Dari Medan, Sumatera Utara, Saddam Husin, iNews melaporkan. Calon Wali Kota Medan nomor urut 1 Ahyar Nasution bersama istri dan kedua anaknya mencoblos di TPS 22 Kelurahan Brayan Darat 2, Kecamatan Medan Timur. Sementara rivalnya Bobi Nasution ditemani istrinya Kahiyang Ayu dan keluarganya di TPS 022 Taman Setia Budi Indah, Kecamatan Medan Selayang. Kami menjadi Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan. Sebelum berangkat menuju TPS, Ahyar Nasution bersama istri dan tim pemenangan Ahyar Salman berdoa bersama di kediaman Ahyar Nasution. Ahyar beserta istri dan kedua anaknya berjalan kaki menuju TPS 22 yang berjarak 100 meter dari kediamannya. Ahyar tiba di TPS sekitar jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah semua proses berjalan aman, lancar, tertib, dan masyarakat bergairah menggunakan hak pilihnya. Tidak ada sesuatu hal yang dapat mengganggu berjalannya pilkada ini.
Sementara rival politiknya Bobi Afif Nasution tiba di TPS 022 di Komplek Taman Setiabudi Indah, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang sekitar pukul 10:11 waktu Indonesia Barat. Calon Wali Kota Medan nomor urut 02 menyoblos beserta istri dan keluarga inti lainnya. Sebelum mencoblos, Bobi dan keluarganya berziarah ke makam almarhum ayahnya di TPU Muslim Jalan Guru Patimpus, Medan. Hari ini saya rasa KPU, penyelenggara pemilu, semua pasangan calon mensosialisasikan bagaimana datang ke TPS itu tidak seperti mencekam yang dibayangkan, nggak berbahaya, ada protokol kesehatan di dalamnya, bahkan kita selalu menyampaikan kalau bisa bawa alat tulis sendiri. Pemilihan Wali Kota Medan 2020 diikuti dua pasangan calon. Pasangan nomor urut 1 Ahyar Nasution berdampingan dengan Salman Al-Farisi. Sementara pasangan nomor urut 2 menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution yang berdampingan dengan Aulia Rahman. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pasangan Gibran Teguh Prakosa dominan dalam memperoleh suara di Pilkada Solo, Jawa Tengah. Meski demikian, pasangan Bajo memperoleh dukungan suara di TPS 22 tempat Gibran mencoblos. Pasangan Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa unggul 87,6%. Sementara pasangan Bagio Wahyono Efek Suparjo meraih 12,4% pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, hasil hitung cepat versi Carta Politika. Hasil hitung cepat akan berubah karena beberapa tempat pemungutan suara masih melakukan penghitungan. Meski dalam penghitungan sementara pasangan Bagio Wahyono FX Suparjo tertinggal dari pasangan Gibran Teguh, namun pasangan Bajo mendapatkan 24 suara di TPS 22 atau sekitar 12,3% di TPS 22 Manahan tempat Gibran mencoblos. Di TPS 22 Manahan, Gibran Teguh memperoleh 171 suara dan pasangan Bajo memperoleh 24 suara. Sementara hasil hitung cepat Pilkada Surabaya, pasangan nomor urut 1 Eri Cahyadi Armuji unggul sementara. Pasangan Eri Armuji diusung PDI Perjuangan dan didukung oleh Partai Solidaritas Indonesia. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya, Eri Cahyadi Armuji. Selamat sore Pak Eri dan Pak Armuji. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak. Pak Eri dan Pak Armuji, Anda dinilai unggul berdasarkan hasil hitung cepat. Bagaimana tanggapan Anda? Kami mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun karena dengan perhitungan cepat yang memenangkan kami, saat ini kami bisa dikatakan diberikan amanah untuk menjadi pemimpin kota Surabaya untuk sementara berdasarkan hasil perhitungan cepat, sehingga tugas berat menanti kami karena tujuan kami awal bukan untuk kekuasaan, tapi kami hanya untuk kemaslahatan umat dan membahagiakan masyarakat Surabaya. Baik, Pak Eri, di tempat pemenangan Anda juga pastinya melaksanakan hitung cepat. Sejauh ini sudah berapa suara Pak yang masuk dan berapa persentase Anda dengan rival-rival Anda? Di tempat kami juga melakukan perhitungan suara ya Pak Armuji ya. Dihitung juga selisih yang kami hitung sampai saat ini sekitar 15 dan 16 sampai 16%. Jadi naik turun antara 15 dan 16%. Sama dengan yang ada di televisi yang disampaikan beberapa lembaga survei. Baik, keikutsertaan masyarakat atau tingkat jumlah pemilih selalu menjadi concern setiap penyelenggaraan pilkada, terutama pilkada serentak. Sejauh ini di Surabaya seperti apa Pak tingkat partisipasinya? Ya, tingkat partisipasi di musim pandemi ini cukup lumayan ya. Artinya mereka berdatangan ke TPS dengan menggunakan protokol kesehatan. Ini sekitar hampir 60% lah. Angka ini turun atau bagaimana Pak jika dibandingkan dengan pemilihan wali kota Surabaya sebelumnya?
Ya turun, kalau dibanding pilkada yang lalu dengan kondisi yang normal, dengan kondisi yang seperti kayak dulu turun. Karena di samping mereka juga mungkin menjaga ini ya, dengan adanya pandemi ini partisipasinya agak turun. Tapi Surabaya saya kira untuk melakukan datang ke tempat TPS, karena semalam diguyur hujan sampai siang, saya kira dengan partisipasi yang 60% ya cukup lumayan baik, saya kira seperti itu. Baik, Pak, sejauh ini Anda melihat bagaimana berjalannya protokol kesehatan diberlakukan, mungkin Anda bisa cerita di TPS tempat Anda mencoblos tadi. Tadi diterapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi pada waktu pertama kali datang, kita diminta untuk cuci tangan. Setelah itu kita ditempel suhunya, diberikan plastik untuk memegang ballpoint untuk tanda tangan. Setelah itu kita ngambil kertas suara, masuk ke bilik. Setelah itu kita keluar, juga tetap pakai protokol kesehatan ya, terutama masker yang tetap kita pakai. Setelah itu baru di luar kita baru lepas plastiknya dan yang lain-lainnya tadi. Baik Pak, berbicara soal penyelenggaraan pilkada di masa pandemi, pernahkah Anda berdialog dengan masyarakat yang tetap enggan ke TPS karena pandemi 19? Ada memang, ya Pak Armuji, memang ada masyarakat, tapi kita mencoba meyakinkan bahwa ini sudah dilakukan oleh teman-teman KPU dengan segala caranya, dengan kekuatannya. Bagaimana menerapkan protokol kesehatan biar memberikan keamanan kepada warga, juga teman-teman Bawaslu. Ini yang selalu kita sampaikan pada waktu kita kampanye. Kita selalu meminta kepada warga, ayo kita sukseskan pemilu, karena bagaimanapun perjuangan teman-teman KPU ini sudah berat. Sehingga di masa pandemi tetap menjalankan yang namanya pemilu pilkada. Sehingga kami minta pada waktu itu, ayo sama-sama membantu KPU, karena bagaimanapun KPU, Bawaslu, dan pemerintah yang mengadakan pilkada ini adalah saudara-saudara kita. Sehingga kita selalu mengatakan untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka, dan kita sukseskan pilkada di kota Surabaya. Baik, Pak Eri dan Pak Armuji, meskipun Anda dinyatakan unggul di versi hitung cepat, penghitungan suara berjenjang tetap harus dikawal. Sejauh ini kesiapan dari tim Anda seperti apa? Ya tentunya kita tetap mengikuti aturan-aturan di KPU sesuai dengan perundang-undangan. Kita tentunya mengucapkan banyak terima kasih terhadap warga kota Surabaya, partisipasi untuk datang ke TPS, untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan tentunya dengan quick count ini kan belum final. Artinya kita tetap sabar untuk menunggu perhitungan faktual yang akan diumumkan sama KPU. Maka kita harus bersabar, saya juga harus bersabar bersama Pak Erik, bersama warga kota Surabaya, dan tentunya nanti kalau sudah final diumumkan oleh KPU, maka semua itu harus kita taati, di mana aturan-aturan prosesnya sudah berjalan dengan baik. Baik, Pak Eri dan Pak Armuji, dengan diumumkannya keunggulan Anda versi hitung cepat, bagaimana kemudian membendung euforia dari para pendukung Anda, atau mungkin ada himbauan yang Anda sampaikan kepada para pendukung untuk menghindari kerumunan? Selalu kita sampaikan, sebagai warga negara yang baik, sebagai umat beragama, kami selalu sampaikan kita harus tetap santun. Tidak ada euforia di sini, karena pilkada ini hanya kepentingan dunia. Yang tidak ada, buat kami tidak dibawa mati, harta juga tidak dibawa mati. Sehingga dengan kemenangan ini, perhitungan cepat ini, kami selalu sampaikan bahwa kita ini adalah saudara. Jangan pernah ada fitnah, jangan pernah ada berita hoak, jangan ada berita ujaran kebencian, tapi kita bersama-sama membangun kota Surabaya ini menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakatnya sejahtera, itu tujuan kami. Jadi kami sampaikan tidak ada yang harus bahagia, tidak ada yang harus euforia, karena ini adalah kepentingan yang untuk dunia, bagaimana kita mensejahterakan umat di kota Surabaya. Pak Eri dan Pak Armuji atas bincang-bincangnya di iNews Sore. Sekali lagi kami ucapkan selamat karena berdasarkan versi hitung cepat Anda unggul dibandingkan pasangan calon lainnya dalam pemilu wali kota dan wakil wali kota Surabaya 2020. Terima kasih Pak.
Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan hadirkan informasi terkait Pilkada serentak 2020. Tetap bersama kami.